wabarakatuh. Saya di sini akan memberikan sedikit tutorial cara menggunakan Markov pada aplikasi QM for Windows. Pertama kita klik Markov, baru kita pilih number of states. Kita ganti menjadi 3. Title-nya kita ganti menjadi transportasi. Kita klik OK. Nah, di sini soal ceritanya, seorang karyawan memiliki 3 pilihan transportasi untuk pergi bekerja. Ada mobil, motor, dan angkutan umum. Keputusannya setiap hari dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti cuaca, kondisi jalan, dan harga bahan bakar. Jadi di sini kita ganti jadi mobil, motor, dan angkutan umum. Inisial ini menunjukkan probabilitas awal atau kondisi awal sistem. Jika kita mulai dengan asumsi pada hari pertama karyawan menggunakan mobil dengan probabilitas 50%, motor 30%, dan angkutan umum 20%, maka kita isi kolom inisialnya 0,5, 0,3, dan 0,2. Probabilitasnya, nilai-nilai dalam kolom lainnya menunjukkan probabilitas perpindahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya. Jika hari ini karyawan menggunakan mobil, maka ada peluang 0,7 dia akan menggunakan mobil besok. Peluang 0,3 akan beralih ke motor, 0,1 akan beralih ke angkutan umum. Nah, di sini kita isi secara manual agar mempersingkat waktu. Nah, di sini number of start transition kita ganti ke 1. Baru kita klik solve. Nah, di sini ada Markov analysis result. Markov analysis result alat yang sangat berguna untuk memprediksi keadaan sistem di masa depan berdasarkan keadaan saat ini. Dalam konteks QM, analisis ini sering digunakan untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang berubah seiring waktu. Mobil, motor, dan angkutan umum adalah 3 keadaan atau pilihan yang sedang dianalisis. Dalam hal ini, seorang memiliki pilihan untuk menggunakan motor, mobil, atau angkutan umum. Probabilitas berpindah dari menggunakan mobil hari ini ke menggunakan mobil besok 0,7. Probabilitas berpindah dari menggunakan mobil hari ini ke menggunakan motor besok 0,2. Ending probability ini menunjukkan probabilitas keadaan akhir jika dimulai dari suatu keadaan tertentu. Misalnya, jika kita mulai dari keadaan menggunakan mobil, maka probabilitas akhir berada di keadaan menggunakan mobil adalah 43% atau 0,43. Steady atau state probability ini menunjukkan probabilitas keadaan dalam jangka panjang atau ketika sistem sudah mencapai keseimbangan. Dalam kasus ini, probabilitas keadaan stabil untuk masing-masing moda transportasi adalah sama, yaitu 0,333 atau sekitar 33,33%.
Selanjutnya ada multiplication. Apa sih multiplication itu? Multiplication dalam konteks analisis Markov mungkin sedikit berbeda dengan pemahaman umum kita tentang perkalian bilangan. Multiplication lebih berkaitan dengan operasi matriks dan probabilitas. N of Freud 1 ini menunjukkan probabilitas seseorang beralih dari satu moda transportasi ke moda transportasi lainnya setelah satu periode, misalnya 1 hari. Ini jika seseorang menggunakan mobil hari ini, ada peluang 0,7 dia akan menggunakan mobil lagi besok. Dan seseorang menggunakan mobil hari ini, ada peluang 0,2 dia akan beralih ke motor besok. N-prob ini menunjukkan probabilitas akhir berada pada suatu keadaan tertentu. Jika diberikan kondisi awal, misalnya jika kita mulai dengan asumsi pada hari pertama semua orang menggunakan mobil, maka pada akhir periode pertama sekitar 43% akan tetap menggunakan mobil, 32% akan beralih ke motor, dan 25% akan beralih ke angkutan umum. Selanjutnya ada yang terakhir ada state analysis. State analysis ini metode untuk memodelkan dan menganalisis sistem yang berubah dari satu keadaan ke keadaan lainnya seiring waktu. State ini menunjukkan keadaan atau pilihan yang ada dalam sistem. Dalam hal ini ada 3 keadaan: mobil, motor, dan angkutan umum. Tipenya ini menunjukkan jenis keadaan dalam tabel ini. Semua keadaan dikategorikan sebagai recurrent. Keadaan recurrent artinya sistem akan kembali ke keadaan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Class number ini adalah number class untuk setiap keadaan. Dalam kasus ini, semua keadaan berada dalam kelas yang sama, yaitu kelas 1. Ini menunjukkan bahwa semua keadaan saling berhubungan dan dapat dijangkau satu sama lain dalam jangka waktu tertentu. Nah, itu sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.